Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu web programming. Di sini saya sudah mempunyai file yang saya sudah sediakan di folder. Baiklah, saya akan memulai. Dalam pertanyaan di atas, saya sering diajukan oleh programmer pemula. Kita kan programmer pemula atau kalangan awam yang ingin memulai belajar web programming. Saya juga sering ditanya terkait masalah ini, baik melalui email maupun dari kolom komentar yang ada di dunia komputer. Ini sangat-sangat bisa dimaklumi karena saking beragamnya materi terkait web programming, banyak programmer pemula bingung mesti memulai dari mana. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membuat artikel khusus mengenai hal ini dan semoga bisa menjadi panduan dasar untuk rekan-rekan semua. Ingin belajar web programming, harus mulai dari mana? Pertanyaan ini juga ada di pikiran saya sewaktu mulai belajar web programming. Apakah mesti belajar dari algoritma dulu, HTML, atau PHP? Atau apa? Juga berarti lama waktu dibutuhkan untuk menjadi web programmer yang ahli. Saya ingin mencoba menjawab semua pertanyaan ini. Bagi rekan-rekan yang sudah lama, web programming memiliki pendapat berbeda. Silahkan tinggalkan komentar. Saya ingin mempelajari web programming, harus mulai dari mana? Jawaban singkat, mulai dari HTML. HTML adalah inti dari seluruh halaman web. Sangat mustahil untuk membuat website tanpa memiliki dasar pengetahuan tentang HTML. Untungnya HTML juga sangat mudah dipelajari. Anda tidak perlu memiliki dasar programming atau pengetahuan tentang algoritma apapun. Satu-satunya kemampuan yang dibutuhkan adalah Anda cukup familiar dengan menggunakan web browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Apabila serius ingin mendalami HTML, membahas sampai seluruh HTML, hingga materi HTML5 seperti from validation, tag, audio, tag video, dan tag canvas. Setelah HTML, lanjut kemana? Jika Anda sudah menguasai HTML, minimal dasar-dasar HTML bisa memiliki antara CSS atau PHP. Apabila berminat dengan web design, silahkan lanjut mempelajari CSS. Menyimpan data ke database, membuat laporan, bisa lanjut ke PHP. Saya pribadi lebih menyarankan untuk lanjut ke CSS. Dengan demikian akan memiliki dasar yang pas dan bisa memahami bagaimana penampilan website yang mempercantik desain halaman web. Sama seperti HTML, CSS juga tidak dibutuhkan pengetahuan apapun terkait programming. Baik CSS maupun HTML sebenarnya bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Keduanya adalah bahasa struktur yang terdiri dari perintah-perintah sederhana, walaupun CSS mungkin sedikit lebih rumit dibandingkan HTML. Web programming dengan PHP. Berikutnya, setelah mempelajari HTML dan CSS, Anda bisa lanjut ke PHP. Berbeda dengan HTML dan CSS, PHP murni bahasa pemrograman komputer. HTML dan CSS sendiri belum bisa dikatakan bahasa pemrograman, tapi lebih ke bahasa kode. Di PHP inilah web programming yang sebenarnya. PHP digunakan untuk membuat program dari sebuah website, mulai dari mengatur alur logika proses hasil from HTML, hingga berkomunikasi dengan database seperti MySQL. Jika Anda membuat sebuah website modern, 80% waktu akan Anda habiskan membuat kode program PHP. Terutama website kaya fitur seperti sistem informasi, ujian online, portal berita, dan lain-lain.
Untuk mempelajari PHP, sebaiknya punya dasar-dasar programming yang sangat luas, yaitu sebuah programming yang telah mencangkup dasar-dasar. Dalam buku ini, programan PHP hingga studi kasus membuat aplikasi sistem informasi sederhana melalui CRUD. CRUD itu merupakan dasar-dasar kita membuat suatu web pemrograman. Menyimpan data di database MySQL. Kalian sudah tahu kan pasti data MySQL. Ketika membuat website dengan PHP, kadang kita perlu untuk menyimpan data seperti registrasi user, laporan penjualan, hasil perhitungan, dan lain-lain. Media penyimpanan ini terkait dengan disebut database. Jadi ini sebuah media seperti kita menjadi sebuah admin. Terdapat beragam aplikasi database yang bisa digunakan saat ini. Aplikasi database yang paling populer untuk web programming adalah MySQL. Anda bisa mempelajari MySQL yang bersamaan dengan PHP dan fokus ke PHP. Baru kemudian lanjut ke MySQL jika Anda mengikuti perkembangan terbaru web programming. Sekarang juga muncul aplikasi database baru, MariaDB. MariaDB sebenarnya adalah cloning dari MySQL. Seluruh perintah MySQL tetap berjalan di MariaDB. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir untuk memulai belajar MySQL walaupun nantinya menggunakan MariaDB. Pembahasan tentang dasar MySQL MariaDB dibahas dengan lengkap, mulai dari query, select, insert, update, delete, hingga materi advance seperti view, storage, produce, dan trigger. Animasi dengan JavaScript. Nah, sekarang kita lanjut ke JavaScript. Materi terkait mengenai JavaScript seperti PHP, JavaScript merupakan bahasa pemrograman murni. JavaScript diperlukan untuk membuat halaman website yang interaktif seperti apa yang terjadi ketika membuat tombol diklik menampilkan pada pesan kesalahan jika salah mengisi form. Membuat animasi hingga game online berbasis web. Sebenarnya Anda bisa langsung mempelajari JavaScript setelah belajar HTML. Tapi saya menyarankan untuk masuk ke JavaScript setelah paham PHP. Terutama Anda belum pernah mempelajari bahasa pemrograman komputer sebelumnya. JavaScript digunakan konsep pemrograman berbasis Object Oriented Programming, konsep OPP yang cukup sulit untuk pemula. Jadi kalau masih pemula gini, disarankan untuk belajar bahasa pemrograman C++, PHP, JavaScript. Anda harus belajar tentang HTML dulu ya. Walaupun begitu, dengan materi dan panduan yang sesuai, belajar JavaScript sangat menyenangkan. Fitur dan hasil bisa dapat sangat menarik seperti animasi, konten interaktif. Jadi JavaScript ini lebih besar ke animasi dengan semuanya lebih mendukung. Tapi itulah sulitnya. HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript. Berapa lama untuk menguasai semua ini? Jawabannya tergantung Anda beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Pertama, kata-kata menguasai di sini sangat relatif untuk sekedar tahu tentang fungsi masing-masing bahasa. Ini bisa meluangkan waktu 1 minggu. Hari pertama HTML, hari kedua CSS. Tapi sekali lagi ini hanya untuk sekedar tahu. Itu pun jika Anda tidak pusing pembahasan masing-masingnya. Bahasa untuk setiap bahasa ini sangat banyak apabila Anda melihat-lihat buku terbitan luar seperti Amazon. Beberapa buku bahkan memiliki 1000 halaman, yaitu hanya khusus membahas dengan buku manual dan resmi PHP. Bahkan bisa mencapai 2000 halaman. Jadi mungkin pertanyaan yang bisa balik yakni beberapa banyak yang ingin Anda pahami.
Ya, di sini saya akan menjelaskan berapa lama kita akan memahami sebuah bahasa pemrograman. Sehingga total dalam 5 bulan sudah bisa menguasai HTML, CSS, PHP, MySQL, dan JavaScript. Ini dengan catatan Anda sudah memiliki sumber bacaan yang sudah dipahami seperti buku, e-book maupun tutorial online. Bisakah saya sudah cukup paham tentang HTML, CSS, PHP, MySQL, dan JavaScript? Jadi apakah sudah selesai? Belum. Sekali lagi, ini tergantung dari berbagai faktor. Jika Anda berniat mempelajari web programming sebagai hobi atau sekedar mengisi waktu luang, memahami kelima bahasa pemrograman web di atas dirasa sudah cukup. Tapi Anda berniat serius terjun ke web programming atau bahkan ingin karir sebagai web programming, ini baru sebagai gerbang awal. Dunia ilmu komputer terutama programming berkembang sangat cepat setiap bulan. Jika bukan setiap hari lahir teknologi baru, bisa digunakan sebagai website yang lebih wah dari sebelumnya. Teknologi ini hadir dalam bentuk library, plugin, framework, CMS, atau bahkan sebuah bahasa pemrograman baru. Library, plugin, framework, CMS adalah sekumpulan kode pemrograman yang bisa digunakan untuk menghasilkan website yang waktu singkat atau menyediakan beragam fungsi siap pakai. Hampir seluruh website modern menggunakannya. Sebagai contoh, di dalam bahasa pemrograman PHP, Anda juga dapat dituntut untuk memahami framework. Framework adalah sekumpulan kode beragam dengan aturan tertentu yang bisa digunakan untuk menghasilkan website yang dengan cepat. Beberapa framework PHP yang cukup terkenal adalah Laravel, CodeIgniter, YFramework, dan JFramework. Dari sisi dengan web design CSS terdapat framework seperti Bootstrap dan SubFoundation. Selain itu, Anda juga teknologi CSS processor seperti Less dan Sass. Untuk JavaScript tersedia berbagai teknologi library seperti Query, Platform, Node.js, JavaScript, Framework Angular, Expert View, dan lain-lain. Khusus untuk query juga telah menyediakan tutorial. Melihat banyak teknologi yang sangat berkembang yang harus dikuasai untuk titik ini umum, harus dimilih untuk fokus kemana. Jika fokus ke desainer, dikenal juga sebagai form and developer, kuasai secara mendalam HTML dan CSS, JavaScript beserta frameworknya. Jika Anda ingin fokus ke web programming, dikenal juga dengan back end developer, khususkan dirimu memahami PHP, MySQL. Sebagai bukti kebutuhan framework, silakan Anda lihat lowongan kerja. Web programmer hampir semua membutuhkan syarat menguasai beberapa framework seperti CodeIgniter, Laravel, dan Query. Baiklah, di sini cukup sekian penjelasannya.